Mungkin gue harus nyatet nih ya, apa aja 1, 2, 3, 4, 5-nya device-nya biar nggak kelupaan. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Rotak YouTube channel sama gue Malvin. Dan kali ini guys, kita balik lagi dengan konten mechanical keyboard. Dan keyboard yang kita akan bahas di video hari ini itu bisa dibilang brand lokal yang terbilang baru, tapi udah punya reputasi yang oke banget di kalangan pecinta mechanical keyboard Indonesia. Udah pada tahu brandnya apa? Yes, ini dia dari Noir Gear, yaitu N1 V2. Let's go! Oke, cerita sedikit. Sebenarnya gua itu beli keyboard ini pas kemarin lagi liburan. Waktu gua liburan ke Bali, karena gua liburannya lumayan lama tuh, dan gue tuh tangannya agak gatel guys ya. Jadi akhirnya mutusin buat beli keyboard ini pas memang keyboard ini juga baru launching lagi yang versi keduanya. Dan iseng juga sih sekalian nyobain si brand Noir atau Noir aja Indonesia ya. Ini nyobain brand dia untuk pertama kalinya. Jadi keyboard ini tuh adalah keyboard mechanical dengan layout 65% yang merupakan layout favorit gua saat ini. Dan ini juga udah fully wireless plus support ke Windows dan Mac di layoutnya. Plus dapat keycap juga buat kalian ganti dari Windows ke Mac. Nah, keyboard ini tuh dijual dengan harga 1,15 juta rupiah. Apakah di harga segitu worth it? Langsung aja kita mulai pembahasan detailnya. Yes, Noir N1 V2 layoutnya 65% dengan total 68 keys. Layoutnya ini artinya adalah kalian itu nggak punya F-row atau function row yang di bagian atas digantikan dengan tombol Fn+1, Fn+2, dan seterusnya. Gue sendiri paling favorit sama layout ini guys, karena layout ini menurut gue tuh paling pas dengan kebutuhan gue. Minimalis, di meja nggak makan tempat, dan juga adaptasinya juga bisa terbilang gampang lah. Nah, yang gue salut dari Noir adalah mereka itu ngasih semua fitur dengan jelas guys di Legend keycaps. Jadi tulisan di keycaps ini misalnya kayak shortcut untuk volume up and down, shortcut untuk LED, print screen gitu-gitu semua ada di sini. Ganti mode Windows Mac juga gampang. Jadi kalau kalian yang baru pindah untuk ke layout 65% pun gue rasa ini bakal jadi mudah, dan secara estetik juga menurut gue masih cakep gitu guys tampilan keyboardnya. Pemilihan fontnya juga minimalis banget, mirip sama yang ada di keyboardnya Keychron. Nah, Noir N1 ini juga ada dua warna, yaitu warna putih yang kita pegang sekarang sama yang warna abu-abu dengan aksen tombol escape, dan juga tombol arrows-nya ini warna hijau tua gitu. Secara estetik sih ya balik lagi menurut gue enak dilihat, cuma di beberapa angle pas agak gelap gitu guys, gue ngelihat warna aksennya itu jadi warna hitam, dan menurut gue mungkin bakalan lebih ganteng lagi kalau aksennya pakai warna hitam. Secara fit and finish, menurut gue juga udah cakep. Bahannya emang plastik, which is udah jadi standar di keyboard pre-build saat ini, jadi nggak ada komplainan di sana. Gue sih lebih ngelihatnya Noir itu pengen fokus ke typing experience, dan ini yang bisa dibilang spesial banget dari keyboard-keyboardnya mereka dibandingkan sama keyboard-keyboard pre-build lainnya. Nah, si N1 V2 ini udah include dampening foam, dimana sebelumnya itu dia nggak ada, dan dampening foamnya tuh cukup tebel pas gua cek ke bagian dalamnya. Dan itu tuh benefitnya banyak banget loh guys. Pertama adalah bikin suara keyboard itu tuh jadi lebih bulat, nggak hollow atau nggak kopong kali bahasanya ya. Dan kedua adalah feeling ngetiknya itu juga jadi berdampak sih menurut gua, jadi lebih lembut dan nggak bikin cepet capek kali ya, karena getaran yang ada di keyboard ini tuh keredam sama si dampening foamnya tadi. Plus yang ketiga itu adalah dengan adanya dampening foam itu kalian tuh nggak perlu modif-modif lagi ke bagian dalam keyboard ini, karena biasanya kan kalau kalian modif-modif gitu ada garansi biasa di bautnya gitu, dimana kalau kalian buka bautnya itu kalian akan menghilangkan garansinya. Jadi patut diacungin jempol lah buat Noir, since mereka kayaknya keyboard pre-build pertama nih yang ngasih fitur tersebut. Sama di keyboard satu lagi juga ada yang N2, itu juga ada dampening foamnya. Tapi memang kalau ngomongin typing experience, menurut gue masih ada dua hal yang bisa diimprove lagi, yaitu pertama di typing angle-nya. Gue ngerasa keyboard ini tuh kurang naik guys, kalau kalian bisa lihatnya agak flat dia surface buat ngetiknya, nggak ada adjustable fit. Biasa kan kalau kalian keyboard pre-build ada buat naikin dua level gitu, jadi di sini nggak ada ya, jadi butuh adaptasi lah bisa dibilang. Atau kalau kalian mau ribet dikit mungkin ya bisa pakai kaki tambahan, cone fit ya namanya gitu kan, jadi biar lebih naik typing angle-nya. Kemudian yang kedua adalah di bagian stabilizer. Stabilizernya itu masih ada sedikit rattle walaupun udah di loop dari bawaan pabriknya. Sebenarnya itu bisa dimaksimalkan lagi kalau kalian pakai metode looping, tapi menurut gua sih out of the box ini udah lumayan oke.
Dan kalau kalian pengen improve lagi typing experience-nya, kalian bisa lakuin dengan ganti switch. Karena di Noir N1 V2 ini udah support universal hot swap switch. Jadi keyboard ini tuh kompatibel dengan berbagai jenis switch, dari yang 3 pin sampai yang 5 pin. Nah, satu hal yang gua notice adalah di hot swap socketnya ini tuh beda dengan yang biasa gua lihat di keyboard-keyboard lainnya, guys. Lubangnya itu kecil banget, sempit gitu ya. Jadi make sure aja kalau switch yang kalian ganti itu jangan bekasan ya. Bekas solder maksudnya ya. Nanti bisa lepas hot swap soketnya takutnya, dan bakalan ribet karena gue pernah lepas tuh, ribet banget benerinnya. Ada mesti di jumper. Plus satu lagi yang mungkin bisa jadi input buat tim Noir saat ini adalah ini guys. Kita gue keluarin dulu. Ini nih guys. Jadi culpritnya yaitu switch puller atau alat buat narik switchnya. Ini tuh kecil banget, tipis banget, dan waktu gue kemarin di Bali kan gue nggak ada alat-alat ya, semua alat-alat gue tinggal di kantor, dan setengah mati nyopotin switchnya pakai switch puller bawahan ini guys. Karena beberapa brand lain gue lihat ngasih switch puller yang lebih tebel, itu juga lebih enak buat dipakai mau copot switch. Jadi hopefully ini jadi masukan juga buat tim Noir Gear buat edisi yang berikutnya. Nah, ngomongin ganti switch sendiri, gue tuh pengen ganti ke switch Gateron Yellow versi KS3 dari versi bawaannya dia ini yang Gateron Red. Gateron Red tuh enak sih, linear, smooth, tapi buat gue terlalu enteng gitu guys. Dan sebenarnya juga Noir N1 itu ada versi yang Gateron Yellow-nya, cuma waktu gue beli ini itu udah sold out. Keyboard ini cepet banget sold out-nya. Dan kayaknya bulan ini juga bakal restock sih kata mereka. Mungkin satu tips yang dari gua, terutama buat kalian yang pengen ganti switch dan masih pemula ya di dunia mechanical keyboard, adalah kalian itu nggak perlu beli switch sebanyak total keyboard ini, total keys-nya ya. Beli aja mungkin kayak 30 biji gitu untuk cover keys yang kalian paling sering pakai, misalnya di alfabetnya, di spasi, escape, sama enter. Atau mungkin keys lain kayak arrow yang mungkin kalian sering pakai. Nanti kalau kalian cocok, barulah kalian beli full set buat si keyboardnya ini. Oke, let's talk about the RGB alias backlight-nya. Ini nggak kelihatan ya karena ada lighting tuh, tapi ada lighting-nya kalian bisa lihat. Nah, keyboard ini tuh full backlit RGB per key, dan in terms of brightness ini juga udah oke overall. Cuma yang perlu di-note di sini adalah karena posisi LED-nya itu di atas. Jadi dia tuh cuma nerangin si legend atasnya aja. Sub legend bawahnya itu kelihatannya tipis-tipis, jadi harus lumayan ngeraba-raba nih guys kalau lagi gelap. Nah, ada total 20 mode RGB yang bisa kalian setting langsung dari keyboardnya yang menggunakan shortcut tadi yang tertulis di layar, gue kasih kalian lihat juga. Plus kalian juga bisa atur menggunakan softwarenya Noir. Nah, softwarenya itu terbilang simple, dan katanya Guts juga ini tuh softwarenya mirip sama software keyboard yang dia pakai. Jadi mungkin softwarenya lumayan generik ya. Nah, di sini kalian bisa atur untuk mapping per keys-nya, bisa atur lighting-nya juga yang super banyak pilihan warnanya, dan ada gaming mode yang mencegah kita misalnya salah satunya kepencet Alt Tab. Dan yang terakhir juga adalah bisa ada macro mode buat kalian yang suka bikin-bikin shortcut atau makro tadi. Oke, nah software ini saat ini baru tersedia di Windows aja. Kalau di Mac itu biasanya gue pakai yang namanya Carabiner buat mapping keys-nya gitu. Oh ya, please note juga kalau kalian mau ngatur-ngatur keyboard ini menggunakan software tadi itu harus dalam mode kabel, wired, dan dongle 2,4 GHz-nya harus dicabut dulu. Dan kalau kalian mau pakai dongle wireless 2,4 GHz tadi lagi, aplikasinya yang harus di shutdown karena ada kayak gangguan gitu guys antar aplikasi sama dongle-nya. Kayak musuhan gitu ya, nggak tahu ya. Dan ini juga tertulis sebenarnya di websitenya Noir saat kita download si software-nya tadi. Nah, ada baterai 1500 mAh juga di keyboard ini yang jujur gua itu nggak ngitung pakainya berapa lama, tetapi selama gua pakai mungkin ya kira-kira kayak sekitar 2 mingguan baru gua cas lagi. Nah, itu juga penggunaannya mix, yang kadang pakai backlit, kadang-kadang juga nggak pakai backlit. Oke, satu hal yang cukup sadis, cukup gila dari keyboard ini adalah dari segi konektivitasnya, karena dia itu udah bisa connect via wireless ke total 6 device. Jadi satu device tadi bisa pakai dongle yang 2,4 GHz dan bisa 5 device menggunakan Bluetooth yang udah 5.1. Banyak bener. Gue sendiri sampai saat ini belum kepake 5 semua, dan kalau kepake mungkin gue harus nyatet nih apa aja 1, 2, 3, 4, 5-nya device-nya biar nggak kelupaan. Dan selama gue pakai mode wireless-nya juga itu nggak ada problem. Gue tes 2 mode wireless-nya menggunakan Bluetooth dan dongle-nya tadi di Mac buat gaming, juga buat gue yang casual gamer sih gue ngerasa smooth-smooth aja. Cuma yang patut di note adalah kalau kalian pakai mouse yang mungkin juga mouse gaming pakai 2,4 GHz itu kadang ada sedikit interference, jadi ya di keep in mind aja.
Oke, saatnya kesimpulan. Menurut gua, Noir N1 V2 ini adalah keyboard yang secara kombinasi overall tuh punya nilai yang menarik banget dibandingkan sama keyboard-keyboard mechanical pre-built lain, terutama di sektor tadi typing experience-nya. Penggunaan sound deafening bikin keyboard ini tuh next level banget dibandingkan sama keyboard-keyboard lain, dan dengan hadirnya fitur hot swap di versi yang kedua ini membuat keyboard ini asik banget buat gonta-ganti switch. Jadi ya cuma sedikit aja yang perlu diingat, yaitu penggunaan software tadi harus pakai kabel, dan juga switch pullernya tadi agak susah dipakai. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti switch, ya mending beli switch puller sendiri aja daripada jari kalian kesakitan kayak gua. Nah, di pasaran keyboard ini tuh bersaing dengan keyboard dari Press Play ID, yaitu Voyager 68 yang juga sama-sama layoutnya 65% dengan harga yang 50.000 lebih murah. Tetapi secara typing experience menurut gua Noir ini setingkat di atasnya Voyager 68 lah. Lebih empuk, suaranya lebih bulat, agak talky gitu guys. Dan dibandingkan sama Voyager tuh lumayan beda experience-nya. Voyager lebih stiff, lebih keras gitu ya dibandingkan di sini karena penggunaan si dampening foam-nya tadi. Cuma dari segi penampilan gua masih sedikit lebih suka Voyager karena memang kayak lebih presence-nya lebih ada, curve-nya garis-garisnya lebih sharp. Tapi ya balik lagi looks itu balik ke preference kalian masing-masing aja. Oke, segitu aja guys untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan let me know guys apa pendapat kalian tentang keyboard yang satu ini, Noir N1 V2. Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah, dan kira-kira pengen tahu konten apa lagi yang pengen dibahas, bisa juga ditulis di kolom comment section ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka videonya, klik tombol jempol ke atas, dan jangan lupa juga subscribe ke Basic Letak YouTube channel, hidupin loncengnya. Dan itu aja guys, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video.